Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku semua? Alhamdulillah, tentunya semoga semuanya sehat selalu dan senantiasa tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjut kepada pembahasan kita, yaitu KD 3.8 ya, dengan judul bermartabat dengan berbusana muslim. Nah, di dalam materi kita ini, nah di sini ada beberapa tujuan yang tentunya anandaku harus capai, ya. Di antara lain adalah yang pertama adalah bagaimana anandaku memahami terkait dengan pakaian muslim yang tentunya sesuai dengan tuntunan syariat di dalam agama kita, ataukah juga lebih dikenal dengan syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua, ya, anandaku bisa kemudian memahami terkait dengan batasan-batasan aurat yang telah ditetapkan di dalam hukum syariat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketentuan-ketentuan, ya, pakaian yang syar'i itu baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tetapi pada dasarnya di dalam pembahasan ini lebih banyak berkenan dan berkaitan dengan kaum perempuan. Jadi itu ya 3 tujuan dan kompetensi yang tentunya anandaku harus capai, ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah artinya bagaimana nanti, ya, anandaku semua mampu menunjukkan cara berpakaian yang sesuai dengan agama kita, cara berpakaian yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita lanjut kepada slide berikutnya, ya. Nah, di sini ada satu dalil dalam Al-Qur'an yang kemudian menjadi landasan dasar diwajibkannya kita untuk berbusana muslim. Nah, yaitu terdapat dalam surah An-Nur ayat 31. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw ibnai ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna wattabi'ina ghayra ulil irbati minar rijali aw ittiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa'i wala yudribna bi arjulihinna liyu'lama ma yakhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya
dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, jadi di dalam ayat ini yang merupakan dalil diperintahkan, diwajibkannya kita untuk berbusana muslim, terdapat tatanan aturan yang Allah telah tetapkan kepada kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang di sini tatanan yang Allah telah berikan, apa aturan yang Allah telah berikan dan wajibkan kepada kita untuk kita laksanakan? Yang pertama, untuk senantiasa selalu menjaga pandangan kita dan memelihara kemaluannya. Dengan kata lain bahwa Allah mengharamkan kita melihat aurat, dan Allah mengharamkan melihat segala sesuatu yang menjadikan kemudian yang kita lihat itu bisa mendatangkan syahwat, nafsu, sehingga kemudian larinya kepada kita tidak mampu untuk memelihara dari kemaluan kita. Akhirnya terjadilah yang namanya perbuatan zina. Nah, jadi sebelum terjadi perbuatan itu Allah memberikan warning, peringatan bahwa hendaklah kita tidak memandang segala sesuatu yang Allah haramkan yang bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Nah, ini yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Selanjutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah memerintahkan kita khususnya bagi kaum perempuan untuk tidak menampakkan perhiasannya, auratnya. Ya, perhiasan maksudnya di sini adalah yang menjadi aksesoris yang biasanya dipakai oleh kaum perempuan. Misalnya seperti gelang. Ya, jadi pergelangan itu adalah merupakan aurat bagi wanita, kecuali ya telapak tangan. Nah, selain dari itu yang biasa melekat pada wanita adalah anting-anting. Nah, jadi menampakkan telinga itu juga adalah bagian dari aurat, karena disitulah senantiasa perhiasan biasanya sering melekat pada diri wanita. Nah, selain daripada anting-anting, ya juga pada ya leher, ya, yaitu dengan adanya kalung yang merupakan perhiasan bagi wanita. Jadi leher pada hakikatnya juga itu masuk dalam bagian dari aurat wanita. Nah, kemudian juga adalah gelang kaki. Ya, kaki itu juga adalah merupakan aurat bagi wanita. Karena yang di sini Allah memerintahkan bagi wanita mukminah untuk kemudian menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangannya. Berarti kaki bagian dari aurat untuk tidak boleh diperlihatkan. Nah, itu yang kedua terkait dengan aturan Allah yang mewajibkan bagi kita, ya, khususnya bagi kaum perempuan untuk yang senantiasa melaksanakan kewajiban itu, yaitu tidak menampakkan perhiasannya, karena bagian dari melekat perhiasan itu pada hakikatnya adalah aurat. Nah, kemudian yang ketiga di sini Allah memerintahkan khususnya bagi kaum perempuan, wanita mukminah untuk menutup kain kerudung ke dadanya, yaitu dengan memakai kerudung yang panjang yang kemudian menutupi sampai ke dadanya.
Ya, karena ya apa yang ada pada wanita, ya utamanya bagian yang depannya itu adalah merupakan aurat. Nah, kemudian di sini ya yang keempat yang Allah perintahkan, yang Allah berikan aturan bagi khususnya kaum perempuan adalah untuk tidak menampakkan perhiasannya itu kecuali hanya kepada mahramnya saja. Ya, siapa yang mahram itu adalah orang-orang yang kemudian haram untuk dinikahi. Ya, yang pertama itu ya tidak boleh boleh menampakkan perhiasan itu ya hanya kepada suami mereka. Selain dari suami mereka maka itu adalah haram. Ya, begitu juga boleh menampakkan aurat mereka kepada ayah mereka, ya, dan kepada ayah suami mereka, ya, ataukah kemudian putra-putra mereka, ya, sebagaimana yang telah diatur ya di dalam surah An-Nur ayat 31. Nah, inilah yang keempat yang kemudian yang Allah perintahkan khususnya bagi kaum wanita untuk dilaksanakan dan dikerjakan, ya, yaitu adalah bagaimana dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tentunya dengan tiada lain adalah bagaimana dia menjaga auratnya, karena dengan menjaga aurat dalam salah satu merupakan menampakkan keifahannya, kemuliaannya, serta kehormatan dirinya sebagai perempuan, sehingga dia kemudian memiliki martabat ya di tengah-tengah manusia. Apatah lagi Allah akan mengangkat ya martabatnya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya Ananda penjelasan dari surah An-Nur ayat 24 terkait dengan dalil landasan kenapa diwajibkan bagi kita khususnya perempuan muslimah untuk berbusana muslim. Nah, selanjutnya ya tentunya agar senantiasa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu mendapatkan ridha ilahi, maka tentunya yang pertama ya harus memenuhi kriteria-kriteria, syarat-syarat yang Allah telah tetapkan bagaimana cara kita berpakaian khususnya wanita mukminah ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang pertama adalah bahwa seorang wanita mukminah itu mutlak wajib untuk menutup auratnya. Ya, jadi wajib mereka untuk menutup auratnya. Kemudian yang kedua, ya, tidak menyerupai lawan jenis. Ya, tidak menyerupai lawan jenis. Artinya bahwa pakaian yang mereka pakai ya adalah pakaian yang memang sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan dan sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki, tidak sebaliknya. Ya, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat melaknat ya wanita yang menyerupai laki-laki, begitu juga sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, terkait dengan tadi ya menutup aurat, bahwa khusus untuk wanita bahwa seluruh tubuhnya itu adalah merupakan aurat ya kecuali muka dan telapak tangannya. Ini pernah ada suatu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke rumah sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu kemudian beliau melihat ya anak dari Abu Bakar yaitu Asma ya binti Abu Bakar itu kemudian tidak menutup auratnya dengan sempurna. Nah, sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Asma binti Abu Bakar, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu ketika balik
ya maka seluruh tubuhnya itu adalah aurat. Ya illa kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan memperlihatkan bahwa ya illa kecuali ya telapak tangan, dan kemudian Rasulullah SAW menunjuk mukanya. Jadi dengan kata lain bahwa yang boleh terbuka bagi kaum perempuan hanyalah tangan dan muka. Nah, sedangkan untuk laki-laki batasan auratnya itu adalah ya dari pusat sampai lutut mereka. Ya, tapi ya tentunya ya bagi seorang laki-laki bukan berarti ya dia bebas kemudian memperlihatkan buka-bukaan, ya memperlihatkan dadanya ke atas ya. Ya artinya ya bagaimana dia kemudian bisa menutup aurat dengan baik ya, sehingga kemudian dia betul-betul ya menjadi seorang yang memiliki identitas sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada dasarnya batasan aurat untuk laki-laki ya pusat sampai lutut ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga di sini ya, bahwa pakaian itu khususnya untuk wanita itu mesti longgar. Ya. Jadi pakaian yang dipakai wanita untuk di luar rumah ketika dia meninggalkan rumahnya dan pergi keluar itu, maka pakaian yang sebagusnya dan sewajibnya yang dia harus pakai adalah pakaian yang longgar yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, dan inilah yang disebut dengan jilbab. Ya, jilbab itu adalah pakaian yang longgar, pakaian yang berbentuk seperti terowongan. Nah, pada hakikatnya juga ya pakaian itu untuk wanita ya pada masa dahulu itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, ada pakaian yang sifatnya seperti selimut nih ya. Itu langsung kemudian dililitkan ke seluruh tubuhnya untuk wanita. Yang maksudnya selimut yang lebar ya seperti ya selimut yang lebar ya, kemudian selimut ini tadi langsung dibalutkan ke seluruh tubuhnya. Nah, ada juga pakaian yang disebut dengan mula'ah. Ya, mula'ah ini yaitulah pakaian yang longgar yang seperti bentuknya terowongan. Ya, kalau kita biasanya lewat di terowongan kan itu ya begitu lebar ya, begitu besar. Nah, seperti itulah model daripada pakaian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua model pakaian yang diwajibkan oleh Allah ya untuk kaum perempuan. Yang pertama yang berbentuk milkhafah, yang seperti selimut yang sangat besar yang kemudian langsung dibalutkan ke seluruh tubuhnya. Dan yang kedua adalah mula'ah. Yang mula'ah inilah yang disebut dengan pakaian yang longgar yang berbentuk seperti terowongan. Nah, kemudian yang keempat ya, pakaian yang kemudian yang diwajibkan oleh Allah ya selain dari longgar itu yang mesti tebal ya, tidak boleh transparan dan tidak boleh kemudian sampai pakaian itu memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Ya, jadi keempat jenis syarat ini dan kewajiban ini yang khususnya bagi anandaku yang perempuan ya, kalau kalian lakukan ini kewajiban ini, maka insya Allah ya anandaku akan senantiasa mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci keridaan Allah yang kita ketika kita ingin dapatkan adalah ketika kita memenuhi semua tuntunan syarat-syarat kewajiban yang Allah telah tetapkan khususnya bagi para perempuan muslimah ketika dia di dalam berpakaian. Oke, ya selanjutnya adalah ya pengertian busana muslim. Jadi anandaku sudah melihat di sini gambar ya, inilah yang sebenarnya yang pakaian yang diwajibkan ya. Walaupun ya sebenarnya untuk terkait dengan kerudungnya ini itu bisa juga tidak terlalu besar ya, bisa karena di situ yang dianjurkan dalam surah An-Nur ayat 31 itu hanya sampai menutupi dada. Yang menutupi dada ya berarti ya batas ke sini ya, sampai di bawah pusat sedikit. Iya, batasan panjangnya. Ya, tapi ya untuk lebih berhati-hati
lebih menyempurnakan diri dan lebih menjaga keifahan diri, kemuliaan diri sebagai wanita muslimah, maka ya boleh untuk kemudian seperti yang ada pada gambar yang Anandaku kemudian saksikan. Ya baik, kita masuk ke dalam pengertian busana muslim. Nah, di sini didefinisikan bahwasanya busana muslim adalah pakaian atau busana yang dipakai semua umat Islam, baik itu laki-laki muslim maupun perempuan muslimah, ya, dalam aktivitas kesehariannya. Jadi pada dasarnya busana muslim itu bertujuan untuk menutup aurat penggunanya yang tidak boleh haram dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Mahram atau mahrumun artinya lawan jenis, yang namun haram dinikahi sementara atau selamanya. Jadi itu tadi penjelasan yang juga telah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan perihal mahram itu. Ya, jadi pakaian muslim itu, busana muslim itu adalah ya pakaian yang kemudian bertujuan untuk menutup aurat ya bagi yang memakainya. Oke, kita lanjut lagi slide selanjutnya. Nah, bagaimana syarat syar'i? Ya, syarat syar'i terkait dengan busana pakaian muslim. Ya, Anandaku bisa perhatikan gambar yang ada di samping ini, ya. Nah, di sini untuk perempuan itu sudah jelas, ya, ya bahwa ya kerudung yang dipakai yaitu adalah kerudung yang bisa menutupi sampai ke dadanya. Ya, jadi ini sudah termasuk tergolong pakaian yang syar'i. Ya, jadi dia melabuhkan ataukah menjulurkan ya kudung menutupi dada. Nah, jadi contohnya seperti itu yang Ananda bisa lihat ya. Ya, Ananda bisa lihat ya ini ya. Ya ini ya, oke. Ya. Jadi Ananda bisa lihat di sini. Ya. Ya, jadi itu ya, Ananda bisa lihat. Nah, kemudian selanjutnya ya menutup ya hingga ke pergelangan tangan, artinya baju yang dipakai adalah baju yang longgar yang kemudian menutupi sampai pergelangan tangan ya. Nah, kemudian yang dibawanya ini ya pakaiannya itu harus tebal, longgar dan tidak menyerupai laki-laki ya, artinya pakaian yang dipakai ini tidak tembus pandang ya, dan tidak juga sampai kemudian memperlihatkan leku-leku tubuhnya, memperlihatkan pahanya, memperlihatkan bokonnya dan lain sebagainya yang kemudian bisa menjadikan bagi yang memandangnya itu kemudian syahwatnya muncul ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ya yaitu memakai stocking. Ya, maksudnya memakai stocking di sini adalah kaki, karena kaki itu adalah aurat. Jadi harus pakai kaos kaki ya, khusus untuk wanita. Ya, karena yang boleh kelihatan untuk wanita hanya ini ya, muka dan telapak tangannya. Nah, itu untuk perempuan. Jadi di sini penjelasannya bahwa menutup aurat itu adalah wajib. Ya. Jadi saya menyeru kepada sahabat-sahabat agar ikutilah panduan agama. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ya, pakaian adalah lambang hati kita. Hati yang baik akan memakai pakaian yang baik, bersahaja. Begitu juga sebaliknya. Ya, jangan mempertikaikan kewajiban ini. Berubahlah sekarang. Ya, saya sayang Islam. Nah, artinya ketika kita telah menyatakan diri kita Islam, Muslim, beriman kepada Allah, telah mengucapkan kalimat syahadat, maka konsekuensi dari keimanan kita adalah tentunya sami'na wa ata'na. Jadi apa saja yang datang dari Allah itu kita kerjakan, laksanakan perintahnya, dan apa saja yang dilarang oleh Allah itu kemudian kita tinggalkan. Nah, sekarang ya Nindaku perhatikan di sini ya gambar yang laki-laki ini. Nah, gambar yang laki-laki di sini ya bahwa ya terkait dengan auratnya itu sebenarnya ya hanya sampai pusat dan lutut. Nah, di sini ada keterangannya bahwa ya yang ditunjuk ini arah panah yang ditunjuk
ya tidak terlalu tipis dan ketat hingga menampakkan bentuk auratnya. Ya maksudnya ya pakaian yang dipakai oleh laki-laki juga jangan terlampau transparan ya. Kemudian menutup aurat antara pusat sampai ke lutut. Jadi ya batasan auratnya itu pusat sampai lutut. Nah, kemudian pakaian yang tidak menyerupai perempuan. Artinya ya model-model pakaiannya itu ya tidak seperti model pakaian perempuan. Nah, makanya untuk perempuan ya sebenarnya ketika keluar rumah itu ya pada hakikatnya ketika ada yang memakai jeans itu bukanlah pakaiannya, itu pakaian laki-laki. Pakaian jeans itu ya sebenarnya bisa dipakai ketika kita di dalam rumah, tapi seyogyanya sebaiknya tidak, karena identik bahwa pakaian jeans itu adalah pakaian yang dipakai oleh laki-laki. Oke ya, ini ya kita kembali lagi kepada syarat syar'i busana pakaian muslim. Nah, yang pertama itu ya tentunya menutup aurat, itu syaratnya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah pakaian yang tidak mengundang syahwat. Ya, artinya pakaian yang tidak transparan, dan kemudian pakaian yang bukan pakaian yang kaos yang sampai kemudian menjadikan lekuk-lekuk tubuh ketika ditiup angin itu tergambar. Ya, khususnya bagi perempuan, karena biasa juga ada pakaian jilbab itu ya sebenarnya terbuat dari pakaian kaos yang ketika ditiup oleh angin itu berbentuk lekuk tubuhnya, dan ya itu sangat-sangat bisa sekali ya untuk mengundang syahwat khususnya bagi kaum laki-laki. Nah, yang ketiga adalah syarat syar'i dari busana pakaian muslim tidak transparan. Nah, yang keempat adalah longgar, tidak ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh. Dan yang kelima, tidak diberi wangi-wangian yang baunya sangat mencolok khususnya bagi wanita. Nah, ini ya kadang wanita itu ya boleh dikata ya sudah akrab bagi mereka dengan parfum ya. Nah, boleh bagi wanita memakai parfum, tapi sekedar ya parfum yang kemudian untuk menghilangkan mungkin ya barangkali bau badannya, tetapi bukan parfum yang kemudian sampai di wanginya itu ya sampai kemudian menusuk ya, baru berapa jarak meter itu sudah tercium bau wangiannya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW itu ya ada sebuah dalil yang menyatakan bahwasanya ya perempuan yang lewat ya kemudian di hadapan laki-laki kemudian sehingga dia tercium bau wangiannya, itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW sama dengan perempuan berzina. Ya, dan kita tahu ya bahwa berzina itu dosanya besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira di sini ya anandaku sudah bisa melihat ya perbandingan dua gambar ini ya, dan sudah pasti bisa memberikan pendapatnya masing-masing ya, terkait dengan gambar tersebut. Nah, tetapi ya kita ya lanjutkan kembali bahwa ya pakaian yang disyariatkan oleh agama kita ya, agama Islam adalah ya bukan busana atau pakaian suhrah. Ya, pakaian suhrah itu artinya pakaian yang menunjukkan kesombongan dirinya, kebanggaan dirinya ya. Artinya pakaian-pakaian yang mungkin barangkali ya terkategori pakaian yang mewah harganya, mahal harganya ya. Yang kemudian menjadikan dia sombong ya atau keangkuh ya. Nah, itu ya tidak dibolehkan kita bagi umat Islam memakai busana yang seperti itu atau disebut dengan pakaian suhrah. Nah, kemudian ya tidak menyerupai perempuan atau sebaliknya. Jadi seperti yang gambaran Anda lihat sebelah kirinya ya, itu ada ya laki-laki ya di mana dia memakai kerudung padahal kodratnya bukan perempuan
Ya, jelas sekali tampannya, pakai kumis, pakai janggut, ya, pakai cambang. Ya, tentunya dia adalah laki-laki tuleng, tetapi ya kok dia memakai ya kerudung. Nah, yang begini-begini adalah pakaian yang tidak syar'i, dan Allah serta para malaikatnya melaknat, serta ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya nandaku bisa melihat tadi ya dalil terkait dengan pakaian syuhra itu. Ya, di sini di samping kanan jelas dalilnya, man labidha sawaba syahra fid dunya basallahu sawabal mazallatin yaumal qiyamati. Ya. Jadi ya siapa saja yang memakai pakaian syuhra di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Nah, ini ya. Jadi itu celaannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memakai pakaian syuhra. Ya, pakaian syuhra itu pakaian kesombongan. Ya, menampakkan dirinya bahwa baju yang dia pakai itu mahal, jutaan. Ya, atau mungkin banyak pernak-pernik perhiasannya, apakah itu dari emas, ya, atau perak. Ya, itu adalah pakaian yang tidak layak dipakai bagi seorang muslim. Oke, selanjutnya ya, yang ke-8 adalah bukan untuk tabarruj. Nah, apa itu tabarruj? Ya, tabarruj itu artinya mempercantik diri. Pakaiannya banyak dihiasi pernak-pernik sehingga kemudian bisa memikat orang, ya, supaya kemudian dilihat kelihatan sangat cantik dan lain apalah sebagainya. Nah, maka pakaian seperti itu adalah bukan pakaian yang syar'i, bukan pakaian yang dibolehkan di dalam Islam. Bahkan itu adalah pakaian yang diharamkan untuk dipakai khususnya bagi wanita. Jadi dia ketika memakai pakaian itu tidak bertabarruj, tidak mempertontonkan kecantikan dirinya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah pakaian yang dipakai khusus bagi laki-laki itu ya tidak boleh memakai pakaian sutra. Ya, begitu pula dengan perhiasan emas, karena pakaian itu sebenarnya hanyalah khusus diperuntukkan untuk kaum perempuan. Oke, nah selanjutnya tujuan berbusana di dalam ajaran Islam. Ya. Nah, yang pertama menutup aurat ya dan sebagai perhiasan. Jadi ini tujuannya. Ya, kita berbusana itu untuk menutup aurat. Ya. Nah, kemudian yang kedua memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Nah, yang ketiga adalah sebagai bagian dari ibadah, dan yang keempat menghindari diri dari godaan setan, dan yang kelima sebagai identitas diri, dan yang keenam untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah ke-6 ya. Ke-6 dari tujuan kita berbusana di dalam ajaran Islam. Nah, selanjutnya bagaimana hikmah berbusana muslim? Ya, hikmahnya yang pertama adalah tentunya orang yang senantiasa pakaiannya selalu dijaga dengan baik untuk menunjukkan kemuliaan dirinya sebagai seorang muslim, maka pasti tentunya kita yakin bahwa dengan pakaian inilah akan menjadikan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa ya kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, bahwa senantiasa Allah selalu mengawasi akan segala aktivitas kita. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya adalah menciptakan ketenangan batin. Ya, artinya orang yang kemudian berbusana dengan baik sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, maka pasti akan ada ketenangan batin dalam dirinya. Apa ketenangan batin itu? Bahwa ya tentunya Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pahala serta Allah meridahi
ya dari apa yang telah dilakukannya. Ya, dengan keyakinan seperti itu, maka tentunya inilah yang mendatangkan ketenangan batin di dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah terhindar dari gangguan. Ya, terhindar dari gangguan. Ya, gangguan siapa? Yang pertama ya tentunya dari laki-laki, kaum laki-laki yang senantiasa biasanya iseng-iseng ya untuk menggoda dan mengganggu perempuan yang lewat di hadapan mereka. Maka untuk kita sebagai seorang muslim agar terhindar dari gangguan itu ya, maka pakailah pakaian yang ya sopan, ya pakailah pakaian yang kemudian yang menutup auratmu, yang sebagaimana disyariatkan oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya ya orang yang memakai busana muslim itu akan menuai hikmah, ya akan dihormati. Ya, orang akan segan untuk mengganggunya. Ya, dia pasti tahu bahwa dia kemudian orang yang senantiasa taat kepada Tuhannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah berpeluang untuk menjadi wanita soleha. Ya, jadi dengan kata lain, ya perempuan-perempuan yang berjilbab itu ya adalah perempuan-perempuan yang kemudian ingin bagaimana dirinya ya menjadi wanita-wanita yang muslimah yang sejati, sehingga dia kemudian mendapat gelar dengan panggilan wanita solihah, wanita yang senantiasa berbuat kebaikan dan berbuat segala sesuatu yang kemudian mendatangkan kemanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain ya, dan juga kemudian melakukan apapun yang kemudian yang Allah perintahkan dan wajibkan kepada dirinya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah hikmahnya meraih pahala yang melimpah dan tentunya terhindar dari asap api neraka yang menyala-nyala. Karena pada hakikatnya orang yang kemudian dengan menyengajakan diri memperlihatkan auratnya di depan yang bukan mahramnya, maka sungguh berarti dia telah menghalalkan dirinya ya api neraka, dan juga menghalalkan ya kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi itu ya anandaku semua ya terkait dengan hikmah untuk mengenakan busana muslim. Nah, tentunya kita sebagai muslim ya tidak lain ya kita harus melaksanakan dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah ya, untuk menunjukkan ya bahwa kita memang benar-benar seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah memang benar-benar orang yang beriman kepada para malaikatnya, kepada para kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi keimanan itu adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami laksanakan dan kami taati apa yang Allah perintahkan kepada kami. Nah, jadi ya demikian anandaku pembahasan kita pada kesempatan ini ya tentang KD 3.8. Semoga anandaku semua ya bisa menjadi wanita-wanita yang soleha, begitu pula baik yang laki-lakinya bisa menjadi laki-laki muslim sejati yang senantiasa tentu menjaga diri dan kehormatan dirinya, dan senantiasa menjaga kehormatan dan martabat kaum perempuan. Demikian, wassalamualaikum